Shalom, Shalom Indonesia, Shalom bangsa-bangsa, Shalom Bapak Ibu sekalian, Shalom warga surga, damai sejahtera bagi setiap kita. Yuk kita bersama-sama bersyukur serta memuji Tuhan. Yesus Tuhan dan Raja kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Bersyukur betul, kita menjadi pribadi yang bersyukur. Yesus Tuhan dan Raja kami, Engkau layak menerima pujian, amin, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada, amin, dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, 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 amin. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, amin. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus yang terpuji sampai selama-lamanya. Dan setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudara di hari yang baru ini, Tuhan rindu, dan apa yang akan Pastor Andy sampaikan ini penting seputar kehidupan kekal kita. Pentingnya di masa-masa wabah pandemi ini, setiap hari kita beribadah.
Apa yang membuat sangat penting di masa-masa seperti ini? Setiap hari kita ibadah. Mungkin sebelum masa wabah pandemi ini, ada yang ibadahnya ogah-ogahan. Bahkan ada istilah kristal. Dia Kristen hanya Natalan saja. Atau ada yang istilah KTP, Kristen tanpa pertobatan, pun ke gereja 1 minggu 1 kali untuk beribadah itu juga belum sungguh-sungguh. Hari ini kita masih diberi Tuhan kesempatan hidup. Hidup kita bukan hidup sembarangan, bukan hidup tanpa arah, dan bukan hidup tanpa arti. Hidup kita memiliki tujuan, dan tujuan ini adalah ilahi dari Sang Pencipta. Maka sangat penting dan perlu banget deh kita memperhatikan bagian firman Tuhan hari ini. Pentingnya ibadah setiap hari. Ibadah saat ini tidak lagi kita terikat oleh satu tempat, tetapi dimanapun saudara-saudara bisa terlayani melalui live streaming, seperti channel YouTube yang tersedia, seperti layanan Facebook, maupun saudara-saudara fasilitas medsos yang disiapkan oleh Bapak, Ibu Pendeta, Gembala, Rohaniawan, atau di mana Bapak, Ibu bergereja. Penting banget setiap hari kita beribadah. Karena yang pertama, saudara-saudara, kita ini tidak tahu secara penuh, secara utuh, kualitas makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Karena kan banyak orang yang sudah menjaga banyak hal di rumahnya, tapi dia tidak berkuasa untuk mengendalikan secara penuh di luar rumahnya. Misalnya dia beli makanan melalui layanan GoFood, atau misalnya sesekali mereka mulai rindu kehidupan new normal ini, makan di luar. Kita tidak bisa tahu persis kondisi minyaknya, kompornya, apa itu, wajannya, tingkat higienisnya, kita tidak tahu. Bagaimana sterilnya yang memasak, tangannya mungkin tidak memakai plastik atau pembungkus safety-nya. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu apa yang kita makan setiap hari. Belum tentu semua bersih seperti apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jadi Pastor selalu share ini firman yang mendarat. Ya, jadi yang mendarat tadi itu artinya yang bisa kita aplikasikan real kehidupan sehari-hari, bermanfaat untuk hidup ini dan hidup yang akan datang maksudnya. Nah, tadi yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak pernah tahu kapan kita meninggal. Nah, tadi yang mendarat firman untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua ini poinnya, firman untuk kehidupan kekal kita. Kenapa kita penting setiap hari ibadah? Karena yang pertama, kita tidak tahu makanan apa yang kita makan setiap hari. Maka kita sangat perlu mendapat berkat Tuhan dalam hal makan dan minum. Bukan hanya sekedar penyediaan, tapi makanan dan minuman yang kita makan itu menjadi makanan minuman yang diberkati. Amin. Wow. Jadi kalau makanan minuman yang diberkati Tuhan, percayalah, itu jadi berkah, jadi berkat buat tubuh Bapak Ibu, buat ginjalmu, buat ususmu, buat levermu, buat darahmu, akan jadi berkat. Bahkan kadang-kadang kita tidak sengaja makan makanan gak higienis. Kalau tubuhmu diberkati,
Tuhan memberkati. Kita punya antibodi untuk melawan yang unclean itu, tidak bersih itu. Dan kita bisa akhirnya mengeluarkan outputnya di jambang dengan baik, tanpa terkontaminasi tubuh kita, tanpa merusak usus kita, karena diberkati Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, kenapa kita penting setiap hari beribadah? Ini lebih penting lagi, karena kita tidak pernah tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Seandainya saudara-saudara, di kuburan itu ada satu suara disuarakan menjadi koor, menjadi sebuah alunan, atau seandainya di kuburan itu ada sebuah kesempatan permintaan untuk mereka bisa bangkit sekejap, saya percaya mereka tidak akan buat hal yang lain. Apa itu hal yang lain? Pergi nongkrong gak jelas, pergi bagosip, pergi hal-hal shopping, pergi kerja, pasti enggak. Kalau seandainya yang di kuburan Bapak Ibu sekalian, almarhum, almarhumah, punya kesempatan hidup beberapa jam, saya yakin dan percaya mereka hanya mau berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Jadi hal yang kedua, mengapa pentingnya kita beribadah? Karena kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Yes, time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami diberkati, kami hidup karena firman-Mu. Kami kuat, kami menang karena Engkau, karena janji-Mu, ya, murni, dan amin. Kami aminkan firman-Mu untuk kehidupan kami hari ini dan kehidupan kami yang akan datang. Terpujilah Tuhan, ketika sabda firman itu disampaikan, maka setiap hati pendengar dimanapun berada melekat dengan Tuhan deh, dan memberi diri, waktu, dan perhatian segenap hati untuk memperhatikan ibadah kita. Yes! Saya akan membuka 3 bagian firman Tuhan hari ini, saudara-saudara. Ya, bagian-bagian firman Tuhan ini akan memperlengkapi kita dan membuat kita boleh mengerti pentingnya ibadah setiap hari. Yes. Amen. Yang pertama-tama kita akan membuka dulu Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Yes. Ya, selamat mendengarkan. Pastor bacakan buat saudara sekalian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Jadi jangan. Puji syukur ya, melalui layanan seperti ini, live streaming, kita setiap hari bisa beribadah secara virtual. Zaman kini berkata ibadah online. Meskipun virtual, live streaming, online, tidak tatap muka, atau istilah PTM, TM, tanpa tatap muka, tanpa TTM, bis. Meskipun istilah sekarang ibarat TTM, tanpa tatap muka, tapi namanya kan ada ibadahnya. Ibadah online, ibadah live streaming, ibadah tanpa tatap muka, kan ada ibadahnya. Jangan menjauhkan dirimu dari ibadah. Meskipun hari ini pertemuannya tanpa tatap muka, tapi kan kita masih bisa ya terkoneksi di dalam spiritual seperti ini, saudara-saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah, karena itu akan dibuat oleh orang-orang yang lain. Orang lain, bukan saya. Saya setiap hari ibadah. Orang lain
banyak yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah dengan berbagai macam alasan. Ya, kita tidak perlu menggali-gali apa alasan mereka. Tapi saya setiap hari mau ibadah. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya, karena hari ini hari Tuhan semakin mendekat. Mari kita saling memberi teladan, saling menasihati, saling mengajak. Karena hari-hari ini kita pentingnya ibadah setiap hari, karena menjelang hari Tuhan banyak orang meninggalkan ibadah. Kita mau pilih yang mana? Kita mau menjadi bagian orang yang semakin sungguh-sungguh ibadah setiap hari, ataukah menjadi orang-orang yang seperti yang Tuhan kasih peringatan, Tuhan sudah larang. Jangan seperti mereka. Mereka meninggalkan ibadah, tapi kamu, saya dan Bapak Ibu sekalian, harus ibadah. Perbanyak ibadah. Karena kenapa, saudaraku, kita perlu perbanyak ibadah? Satu, kita maju sekarang. Kitab Keluaran 23 ayat 25. Kitab Keluaran 23 ayat 25. Oke, makasih udah ketik-ketik ayatnya ya. Sekarang pesan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Tetapi kita, saya, Bapak Ibu sekalian, kamu sekalian yang terkasih, harus beribadah kepada Tuhan. Supaya, agar, maka makananmu dan minumanmu diberkati. Banyaklah orang merancangkan yang buruk bagi hidup sesamanya manusia. Terang itu selalu saja dibayang-bayang kegelapan. Bapak Ibu sebagai orang percaya pasti akan ada godaan dari orang yang tidak percaya. Apakah itu caci maki, gosip, fitnahan, atau hal-hal kirim opo-opo, guna-guna, atau mungkin lebih jahatnya lagi kasih racun. Tapi saya hamba Tuhan, saya percaya. Ketika saya rajin beribadah, bahkan saya berkomitmen setiap hari beribadah, setiap hari melayani seperti ini, setiap hari berkesempatan memuji Tuhan, setiap hari bisa melakukan sebuah kebaikan yang memuliakan nama Tuhanku Yesus Kristus. Tuhan yang berjanji akan memberkati makanan dan minuman yang saya makan dan minum. Artinya, ketika Tuhan memberkati makanan dan minuman kita, makanan dan minuman itu jadi berkat buat tubuhmu. Bapak Ibu bisa bayangkan sebentar, kalau makanan dan minuman yang kita makan tidak diberkati, apa jadinya? Semua itu menjadi sarana yang membinasakan tubuh ini. Tetapi sebaliknya, saat kita tiap hari ibadah, setia ibadah, tekun ibadah, Tuhan loh yang berjanji, makanan dan minuman kita akan diberkati. Satu hari saudara makan berapa kali? 3 kali. Minum sekian liter. Apa jadinya kalau makanan dan minuman itu tidak diberkati Tuhan? Bisa kita renungkan sebentar. Tetapi tidak sulit kok. Hanya perlu kerelaan hati. Hanya perlu kita memberikan
rasa cinta yang sejati kita kepada Tuhan. Mungkin kita hari ini makannya sederhana. Nasi putih, kacang, sama kecap. Atau nasi putih sama telur ceplok. Bukan masalah sederhana, mewah. Sayur-sayur saja. Bukan itu. Yang paling utama, makanan dan minuman kita itu diberkati. Ada kisah contoh bagaimana ketika Daniel ditantang oleh raja. Dia makan makanan yang biasa-biasa saja. Bahkan dia saking cintanya dengan Tuhan, dia bahkan rela berpuasa. Bahkan Daniel berpuasa, saudara-saudara, sekian hari. Karena dia tidak meninggalkan ibadahnya, tubuhnya diberkati. Wow. Makan sederhana, bahkan dia kurangi makanan dengan berpuasa. Dia tingkatkan ibadahnya. Tubuhnya diberkati. Ada banyak orang makannya banyak. Apa jadinya kalau tidak diberkati? Makanan itu bisa, kalau tanpa diberkati, bukannya jadi berkat buat tubuhnya, bisa menjadi penyakit. Perawakan Daniel itu bagus. Bukan karena dia makan daging raja-raja, bukan karena dia punya suplemen yang banyak, bukan karena dia menjaga kualitas imunnya, tetapi karena diberkati Tuhan. Betul-betul kalau kita menyimak firman ini, kita akan tidak melewati satu hari tanpa datang beribadah, atau bahasa lain bersekutu, atau bahasa lain berdoa, atau bahasa lain sikap hati yang menyembah. Lanjut. Dan Tuhan yang berkata di sini. Amin. Wow. Orang-orang yang setia beribadah. Jadi setia hari ini saudara bisa mulai lakukan. Belum terlambat kok. Banyak saudara kita sudah meninggal. Mereka tidak punya kesempatan untuk berubah, tidak punya kesempatan untuk beribadah. Tapi saudara, Bapak Ibu sekalian, saya dan kita semua, amin, masih punya kesempatan untuk beribadah. Dan bukan cuma sekedar orang yang setia beribadah diberkati makan minumnya jadi berkat. Kita nggak pernah tahu setiap hari kita makan apa. Kita pesan GoFood, kita makan di luar, kita nggak tahu ini betul-betul steril apa tidak. Tetapi orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan, makan minum yang dia makan dan dia minum diberkati Tuhan. Kita renungkan sebentar. Makanan minumku diberkati oleh Tuhan. Apa jadinya tubuh ini? Keren! Dan ketika makanan minummu diberkati Tuhan, Tuhan berkata, tidak ada penyakit di tubuhmu. Amin. Bahkan kalau hari ini ada, engkau mulai setia beribadah, engkau mulai merasa penting ibadah, engkau mau menekuni ibadah, Tuhan bilang, aku akan menjauhkan penyakit dari tubuhmu. Amin. Aku akan menjauhkan penyakit dari keluargamu. Amin. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Tetapi jangan lupa, kita harus beribadah kepada Tuhan meskipun online. Kan ada ibadahnya dong. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, keluarga-keluarga yang sudah menikah sekian tahun, Tuhan tidak merancangkan ada di antara keturunanmu yang mandul. Yang bisa membuka kandungan itu adalah kuasa Tuhan. Yang bisa memberikan keturunan adalah kuasa Tuhan. Amin. Karena Tuhan pencipta.
Tanpa melalui rahimmu saja, Tuhan bisa menciptakan banyak hal. Karena Tuhan Maha Kuasa. Tanpa melalui apapun saja, Tuhan sanggup. Termasuk hari ini. Kalau seandainya engkau divonis mandul oleh dokter, genetik Anda ada yang minus, ada yang lemah. Seandainya keadaan-keadaan pintu tertutup dan mustahil pun engkau alami, kuasa Tuhan sanggup untuk melakukannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagian kita adalah setialah beribadah. Yes, sama-sama. Bapak Ibu tulis di statusmu, tulis di profil Bapak Ibu, tulis di halamanmu, di wallsmu, saya setia beribadah. Lalu akhirnya seperti Tuhan bilang, ayat 26 dari kitab Keluaran 23. Tidak ada perempuan yang keguguran, tidak ada perempuan yang mandul. Setialah beribadah. Keren banget kan? Divonis dokter mandul, kita setia beribadah, Tuhan janji gak dusta. Akhirnya yang tadinya kita belum setia ibadah, apa jadinya ketika satu keluarga dikasih anak sama Tuhan, keturunan diberkati, lalu keluarga orang tua ini tidak setia beribadah, anaknya mau dibawa kemana? Teladan apa yang mau diberi kepada anak-anaknya? Tapi dalam sebuah penolakan, dalam sebuah hal yang mustahil, mandul. Tapi dia mesti ibadah, setia ibadah. Akhirnya Tuhan mengingat orang ini. Banyak kisah. Tuhan mengingat. Dibukalah kandungannya, diberkatilah keturunannya. Anaknya lahir, punya hobi yang sama, setia, suka beribadah. Amin. Amin. Saya setia beribadah. Dan kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan berikan orang-orang berkhidmat, bisa membuat layanan YouTube, bisa membuat layanan Facebook seperti ini, dan medsos yang lain, menjadi sarana kita di akhir zaman. Coba kita bayangkan sebentar. Seandainya kondisi pandemi yang wabah ini sudah masuk setahun lebih, dan Tuhan tidak bangkitkan orang-orang yang jenius, orang-orang yang pintar, bisa membuat aplikasi begini. Apa ndak kering Bapak Ibu? Apa ndak kering? Sedangkan begitu banyak saja hari ini pelayanan ibadah online, banyak yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah-ibadah ini. Bersyukur banget kan? Wabah ada, tapi Tuhan tetap izinkan umatnya beribadah meskipun online. Ya Bapak Ibu, pentingnya kita ibadah apa? Yang pertama, makan minum kita diberkati. Tidak ada penyakit di tubuhmu, amin. Dan tidak ada yang mandul keturunanmu, amin. Setialah beribadah. Di mana Bapak Ibu bertumbuh, setialah beribadah di sana. Apa yang Bapak Gembala, Ibu Gembala mengajarkan, setialah, bertekunlah. Mereka adalah pengajar firman yang terbaik yang ditetapkan Tuhan untuk menggembalakan Bapak Ibu sekalian. Oke, yang pertama selesai ya. Sekarang maju yang kedua. Yang kedua, pentingnya kita ibadah setiap hari. Kita sekarang maju 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Saya ulangi, kita akan membuka satu ayat lagi. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Pentingnya kita ibadah yang pertama supaya makanan, minuman kita diberkati. Kita nggak pernah tahu setiap hari. Udah jaga, udah nge-gym, udah jogging, udah makan vitamin, udah tidur cukup, tahu-tahu makan makanan nggak steril. Bisa sakit nggak? Bisa.
Tapi kalau kita ibadah terus setia, Tuhan berkata, aku memberkati makan minummu. Oke, yang kedua, pentingnya ibadah setiap hari adalah karena kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Oke? Sekarang kita baca yuk. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Jadi saudara-saudara yang suka nge-gym, bodybuilding itu ada sih gunanya. Seni membentuk tubuh. Ada gunanya, tapi terbatas. Maksud terbatas adalah ada orang juga yang bodinya bagus banget, keren, perutnya six pack. Kalau pester sih one pack aja dah. Tapi tiba-tiba divonis dokter kanker ganas. Latihan badaninya ya berguna ya sekian lama itu, tapi tidak abadi. Katakanlah dia sehat lah, berapa lama hidup ini? Jadi latihan badani bukan tidak berguna, ada gunanya. Bapak Ibu juga perhatikan, senam, kesegaran jasmani, SKJ, ada gunanya. Jadi jangan berkata, oh enggak penting, ada gunanya. Saudara, pembakaran kalori ada gunanya. Saudara lari pagi, lari sore, jalan kaki, 1 hari 10.000 langkah, ada gunanya. Tetapi terbatas. Gunanya ya selama kita masih menumpan di tubuh jasmani ini, itulah gunanya. Terbatas. Jadi olahraga itu tanggung jawab kita. SKJ, senam kesegaran jasmani, itu tanggung jawab kita. Kita harus bisa mengelola waktu dengan baik. Kita harus bisa mengelola volume makannya kita itu loh, dengan pembakaran atau energi yang kita keluarkan gitu. Jadi kalau saudara makan misalnya volume makannya itu 1 gunung, ya sebaiknya aktivitasmu 1 gunung juga gitu. Kalau makannya 1 gunung terus aktivitasnya cuma secul gini aja, yang lain kemana? Godek ngana. Kalau sudah godek nanti ada gangguan tuh di prostat, di jantung. Terus nyalain siapa yo? Nyalain Tuhan? Enggak. Kita kurang bertanggung jawab. Istilah berkata gini, banyak makan, banyak kerja. Jangan banyak makan, banyak tidur. Itu tidak tepat. Meleset. Ya. Jadi latihan badani itu bukan tidak berguna, ada gunanya tetapi terbatas. Next ya. Tetapi ibadah itu berguna. Nah, Tuhan bilang loh, dan ini sebuah rahasia kecil dengan manfaat kekal loh. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk hidupmu hari ini. Orang yang setia beribadah, dia akan kuat menjadi saksi, mengucap syukur, menjadi teladan di hidup yang sementara ini. Dan ibadah itu berguna juga untuk hidup kita yang akan datang. Bapak Ibu harus tahu bagian ini. Nanti kita di kekekalan, kita menjadi pribadi yang di dalam kekekalan menjadi penyembah.
Kalau hari ini kita tidak membiasakan diri kita untuk beribadah, menyembah Tuhan, hidup itu sebetulnya lanjutan. Ini ilustrasi. Kalau Bapak Ibu terus hidup di dalam kegelapan, tidak menerima Yesus Kristus sebagai terang yang ajaib yang mengubah hidup, saat meninggal dunia, itu terjun bebas ke kegelapan abadi. Seperti masuk jalan tol, melanjutkan saja. Tapi tidak demikian dengan saya dan saudara-saudaraku yang mau setia beribadah kepada Tuhan. Dan saat Tuhan panggil manusia meninggal dunia, dia tinggal melanjutkan saja. Dia melanjutkan nanti di kekekalan di kerajaan Bapa. Dia menjadi penyembah. Dan di dalam kekekalannya, mereka akan menjadi pribadi penyembah. Maka sebetulnya dunia yang sementara ini medan latihannya kita. Jelas Bapak Ibu sekalian, tidak terlambat kok. Berapapun umur saudara-saudara sekalian, tidak terlambat untuk melakukan firman ini. Setia itu bukan bicara cuma sekedar waktu durasi yang panjang saja. Tetapi setia juga bicara soal sampai kita menutup mata. Barangkali baru hari ini kau dengar khotbah ini. Dan semisalnya umurmu sisa 1 hari dari hari ini, tapi engkau mau dalam 24 jam ini memberi waktu itu untuk ada ibadah. Lalu 24 jam setelah hari ini engkau dipanggil pulang Tuhan. Berarti engkau menjadi pribadi yang setia sampai menutup mata. Ini kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan, bukan membelenggu, bukan membuat teror dan ketakutan. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua menjadi pribadi yang tekun beribadah, setia beribadah. Tuhan tidak lupakan janjinya. Tuhan Yesus memberkati karena firman ini datang. Firman ini adalah pribadi Yesus sendiri. Angkat tangan saudara bersama-sama. Diberkatilah setiap pribadi Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan ini hadir mengajar dan mengajak kita untuk setia beribadah setiap hari. Kalau yang namanya kita setiap hari makan, kita harus sadar kalau tubuh jasmani perlu setiap hari makan. Kita ini manusia rohani, maka kita juga setiap hari perlu memberi makan rohani kita. Diberkatilah engkau dan keluargamu, diberkatilah engkau dan ibadahmu, diberkatilah engkau dan ketekunan dan kesetiaan kita dalam beribadah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam kita beribadah, bertekun, setia, Tuhan berdaulat menggenapi janjinya. Dan salah satu janjinya yang kita sangat rindukan, banyak orang rindukan adalah dijauhkan penyakit dari tubuh Anda. In Jesus name. Pastor ucapkan in Jesus name, bukan kuasaku. Ini atas dasar janji dari Tuhan. Kamu harus beribadah kepada Tuhan. Penyakit akan menjauh dari tubuhmu. In Jesus name. Kamu harus ibadah kepada Tuhan, rajin, rutin, setiap hari. Karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Tapi ketika kita sudah ibadah setiap hari,
kapanpun juga Tuhan panggil kita, kita jauh lebih siap tentunya. Saya percaya saat ini penguatan Tuhan sedang menjamah keluarga-keluarga dimanapun berada. Pastor sapa banyak banget keluarga-keluarga yang menyaksikan di televisi, nonton bareng. Halo semuanya, Tuhan Yesus mengasihi saya. Kasih Tuhan Yesus juga buat keluarga Bapak Ibu sekalian. Tuhan banyak menyembuhkan orang sakit. Tuhan banyak menyembuhkan kelemahanku. Tuhan juga baik buat saudara-saudara sekalian. Tuhan sembuhkan keluargamu. Setelah ini saudara-saudara rajin ibadah ya. Ya sudah, itu saja. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara-saudara ibadah, engkau sudah tahu kuncinya. Airmu yang kau minum diberkati Tuhan. Makanan yang kau makan diberkati Tuhan. Penyakit tubuhmu tidak tahan, dia akan pergi menjauh. Karena orang-orang yang beribadah diberkati kesehatannya. Dan dari mandul artinya apa? Diberkati keturunannya. In Jesus name. Sola fide. Hidup kita ini adalah orang percaya, hidup beriman. Karena dia Tuhan Immanuel selalu serta kita, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pesta Rindu pujian ini membawa kita bersama-sama masuk hari yang baru dan berkata, Tuhan, Engkaulah yang tertinggi di dalam hidup kami ini. Amin. Yes. Yesus Tuhan dan Raja kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya ini jadi mungkin dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Selamat masuk hari yang baru. Saya ucapkan Shalom. Ya, selamat melayani ya. Selamat aktivitas ya. Dan di tengah-tengah aktivitas Bapak Ibu sepanjang hari, jangan lupakan ibadah kita ya sama Tuhan Yesus ya. Sehat-sehat semuanya. Panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dor.